pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKPI Jemaat Haurgelis Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada minggu pagi ini, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH, dan untuk ibadah minggu berikutnya masih tetap dilaksanakan secara online. Yang kedua, bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Yang ketiga, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari 1. Ibu Yuyun Yuniawati sebesar Rp200.000. Kedua, Ibu Mulyana Dileman sebesar Rp300.000. 3. Ibu Yayat sebesar Rp50.000. 4. Ibu Anti sebesar Rp50.000. 5. NN Babakan Jati sebesar Rp100.000. 6. Saudari Alfayesa sebesar Rp50.000. 7. NN Babakan Jati sebesar Rp150.000. 8. Ibu Rui sebesar Rp50.000. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur bisa menghubungi majelis jemaat koordinator wilayah atau dapat langsung disampaikan di pastori. 4. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak Chan Ong Chun hari Senin 1 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 2 Juni 2020 pada pukul 12 WIB. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita seraya memohon Yesus Tuhan yang berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar diam di dalam pikiran dan hati kita. Maha kasih yang ilahi, Kidung Jemaat 58. Nikmat
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada, Tuhan yang hadir dalam dunia ini sebagai manusia, Engkau telah memberikan kami roh-Mu untuk tinggal di dalam hati kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami di dalam kebenaran-Mu. Engkau mengatakan, aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Mereka yang tinggal di dalam aku akan berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kini kami datang padamu. Biarlah firman-Mu berbuah banyak di dalam hidup kami. Ya Yesus, inilah doa kami. Amin. Matius 9 ayat 35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hati kita, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat kita melihat situasi yang mengejutkan, kadangkala orang bertanya, jika Tuhan itu baik, mengapa banyak hal dalam dunia ini yang tidak baik? Mengapa ada penyakit, kecelakaan, dan lainnya? Ketika orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu baik, kita tidak mengatakan sebagai sesuatu yang mengawang-awang semata. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik karena kita melihat kebaikan Tuhan dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh semesta ini baik karena kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh semesta ini
tidak membiarkan manusia dalam dunia ini hidup menuju kehancuran dan kematian. Tuhan yang menciptakan semesta ini pada masa yang ditentukan datang ke dalam dunia untuk memulihkan dunia ini dan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita menyebut Yesus sebagai Juru Selamat. Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita dari kematian. Yesus adalah satu-satunya gambaran tentang Tuhan yang menciptakan semesta yang dapat kita lihat. Selama karyanya di dalam dunia, Yesus mewartakan bahwa kerajaannya akan datang. Apa artinya kerajaan surga datang dan apa tanda-tandanya? Dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 21, Yesus mengatakan apa artinya kerajaan surga yang datang. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Kerajaan yang Yesus dirikan, kerajaan surga, itu berarti pemulihan dunia ini dari segala kerusakan dan kehancuran yang muncul karena dunia ini ada di bawah kuasa dosa. Yesus akan merebut kembali dunia ini dari bawah kuasa dosa. Dan tanda bahwa kerajaan surga itu datang adalah pemulihan segala sesuatu. Kabar baik bagi yang miskin, pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas. Tetapi Yesus tidak ingin membangun kerajaan itu sendirian. Yesus sanggup membangun kerajaan surga sendirian. Tetapi Yesus ingin supaya semua manusia terlibat membangun kerajaannya itu. Karena itu, dalam bacaan kita hari ini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk ambil bagian dalam karya mendatangkan kerajaan surga itu. Di pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tanda kerajaan surga yang datang adalah hilangnya efek buruk dari dosa. Dosa mendatangkan penderitaan dan kehancuran bagi dunia. Penyakit, penderitaan, kecelakaan, dan puncaknya adalah kematian setiap manusia. Semua itu diakibatkan oleh karena kuasa dosa yang berkuasa dalam dunia ini. Saat kerajaan surga itu terwujud, semua efek buruk dari dosa haruslah dihilangkan. Roh-roh jahat dan segala penyakit haruslah dihilangkan. Tetapi pada saat itu, Yesus hanya memerintahkan muridnya melayani di kota-kota Israel. Di ayat 5-8, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria,
melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tetapi perintah untuk murid-muridnya melayani di Israel bukanlah perintah terakhir. Kita tahu bahwa setelah kebangkitan Yesus, setelah Yesus terbukti berkuasa atas kehidupan dan kematian, maka Yesus memberikan perintah yang baru. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Setelah kebangkitannya, Yesus berkata, "Sekarang semua sudah terbukti dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Bahkan kuasa maut pun dikalahkan. Sekarang berita tentang kerajaan surga ini harus disampaikan ke seluruh dunia. Semua manusia haruslah dijadikan murid Tuhan. Dan karena Yesus sekarang sudah naik ke surga, Dia dapat menyertai manusia setiap saat, bahkan sampai akhir zaman. Yesus juga mengajak setiap kita untuk memberitakan pembebasan manusia dari kuasa dosa. Yesus ingin kita juga memberitakan kasih Tuhan kepada manusia. Hidup di bawah kuasa dosa adalah hidup di dalam neraka. Penderitaan, kesedihan, dan kematian menanti manusia jika manusia terus hidup di bawah kuasa dosa. Yesus ingin kita menemukan hidup kekal, dan itu hanya ada di dalam Yesus. Kita pun diajak Yesus untuk menjadi saksinya. Saksi akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersaksi akan kasih Tuhan karena kita sendiri sudah dikasihi dan diterima Yesus. Maukah kita dipakai Yesus untuk menjadi saksi tentang kasih Yesus pada dunia ini? Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Demikian, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mari kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami,
Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kasih dan kebaikan-Mu begitu limpah. Mampukan kami untuk senantiasa melihat kasih-Mu yang demikian di segala keadaan. Dalam syukur kami, hari ini kami membawa persembahan kami. Berkatilah agar di dalam berkat-Mu, hidup dan seluruh gerak pelayanan kami memuliakan-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, sumber hidup kami, doa ini kami alaskan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang padamu dengan segala keberadaan kami. Curahkanlah roh kasih karunia dan syukur bagi semua yang merindukan kasih-Mu. Tuntun kami keluar dari segala kekerasan hati dan pikiran yang mengembara tanpa arah. Arahkanlah hati dan pikiran kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga dalam keadaan apapun kami selalu melihat Engkau hadir dalam kehidupan kami. Teguhkanlah hati kami, sehingga kami selalu rindu untuk mencari dan memuji-Mu. Bapa yang pengampun, dosa kami terlampau berat untuk kami tanggung, terlalu besar untuk kami sembunyikan, dan terlampau dalam untuk dapat kami tinggalkan. Ampunilah kami atas segala ucapan sia-sia yang keluar dari mulut kami, untuk segala kelicikan hati kami, dan untuk segala hal buruk yang tidak dapat kami ubah dengan kekuatan kami sendiri. Semua itu membawa penghakiman bagi diri kami sendiri. Lepaskanlah kami dari segala hal di masa lalu yang tidak dapat kami ubah. Bukalah masa depan kami, sehingga kami menemukan perubahan di dalam hidup kami. Berikanlah kami kasih karunia-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Engkau. Bapa yang Maha Kuasa, hanya Engkau saja yang dapat memberikan kedamaian dari segala nafsu dan keserakahan yang ada dalam hati kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami kedamaian dalam hidup kami saat ini dan keyakinan akan masa depan hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Berikanlah kasih karunia-Mu, sehingga kami mencintai firman-Mu dan kami percaya akan janji-Mu. Sehingga dalam situasi yang terus berubah tanpa kepastian, hati kami tetap tertambat dalam sukacita-Mu di dalam Yesus Tuhan kami. Ya Bapa yang berkuasa atas segala bangsa, kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi segala bangsa, dan menjanjikan pertolongan dalam setiap keadaan. Sertai dan tolonglah bangsa kami di tengah ketidakpastian dan tantangan saat ini. Kiranya bangsa kami mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kegelapan yang dihadapi bangsa kami akan berlalu dengan kuasa terang-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu, dan bersama Roh Kudus, sekarang dan kekal, kami naikkan doa kami ini. Amin. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski di
Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengutus kita di tengah dunia ini untuk menyatakan belas kasih-Nya seperti yang Kristus teladankan. Bersediakah diutusnya? Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan kita melakukan panggilannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara kini dan selama-lamanya. Amin.